Ini adalah kisah tentang seorang anak laki-laki dari Henryville, Indiana. Pada tahun 1895 ketika dia berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sedangkan ibunya harus mulai bekerja di pabrik pengalengan tomat. Maka dari itu dia harus memasak untuk dirinya sendiri juga mengasuh adik-adiknya. Kehidupan benar-benar menghantamnya dengan keras di usia yang sangat muda, dan karena situasi sulit yang dia hadapi, dia harus bekerja sebagai buruh tani di usia 10 tahun. Ketika dia duduk di kelas 6 SD dia putus sekolah, memilih untuk meninggalkan rumah lalu mulai bekerja sebagai pelukis kereta kuda. Ketika berusia 16 tahun dia memasukkan usianya untuk mendaftar tentara. Tetapi karena ketahuan, akhirnya dia diberhentikan. Setahun kemudian, dia mulai bekerja sebagai buruh kereta api dan belajar hukum di universitas setempat. Sayangnya dia menghancurkan karir sebagai advokat dengan terlibat perkelahian. Akibat kejadian tersebut, dia kembali ke rumah ibunya, mencari lagi pekerjaan, dan akhirnya menjadi agen asuransi jiwa. Setelah beberapa waktu, dia dipecat karena tidak mengikuti perintah. Beberapa tahun kemudian dia mendirikan perusahaan kapal feri dan memiliki banyak peminat. Karena melihat prospek lebih bagus pada industri lampu, dia menjual perusahaan kapal ferinya untuk membuat perusahaan lampu. Sayangnya ketika dia sudah mempunyai perusahaan lampu, dia kalah bersaing dengan kompetitor yang memiliki kualitas lebih baik daripada lampu buatannya. Setelah bangkrut dia memutuskan untuk bekerja sebagai marketing di perusahaan ban. Tetapi, sekali lagi dia kehilangan pekerjaannya ketika perusahaan ban menutup pabriknya. Pada usia 40 tahun dia bertemu dengan manajer sebuah perusahaan yang memintanya menjalankan sebuah bengkel. Tak lama setelah itu, bengkel tersebut harus tutup akibat krisis ekonomi. Pada tahun yang sama perusahaan minyak Shell menawarinya sebuah SPBU gratis sewa tempat. Sebagai imbalan, perusahaan hanya meminta persentase penjualan saja. Dia mulai mengoperasikan SPBU dan juga mulai menyajikan masakan ayam dan makanan sederhana lainnya untuk orang-orang yang sedang singgah di SPBU. Tak disangka ayam gorengnya segera menjadi favorit masyarakat di daerah tersebut. Beberapa tahun kemudian, dia memutuskan untuk keluar dari SPBU agar bisa fokus membuat restoran yang lebih baik lagi. Setelah restorannya cukup berhasil, suatu hari, terjadi hal yang mengejutkannya, tiba-tiba terjadi pertengkaran dengan pesaing lokal dan mengakibatkan baku tembak yang fatal. Sangat disayangkan salah satu karyawannya meninggal. 4 tahun kemudian dia membeli sebuah motel di sebelah restoran ayamnya, berharap untuk bisnis yang lebih baik lagi. Akan tetapi motel tersebut terbakar habis bersama dengan restorannya. Namun pria ini membangun kembali dan mengelola sebuah motel baru dengan restoran berkapasitas 140 kursi. Sampai pada akhirnya terjadi Perang Dunia II yang memaksanya untuk menutup usahanya tersebut. Ketika Perang Dunia berakhir, dia mencoba menjual resepnya ke restoran-restoran lain. Akan tetapi resepnya ditolak sampai 1009 kali. Sampai akhirnya, pada tahun 1952 ia menjual resep rahasianya yaitu ayam goreng Kentucky untuk pertama kalinya kepada operator salah satu restoran terbesar di kota itu dan dengan cepat menjadi booming. Karena itu beberapa pemilik restoran lain mewaralabakan dan membayarnya 4 sen per ayam. Namun masa-masa indah ini tidak berlangsung lama. Restorannya sendiri menjadi sepi karena pembangunan jalan layang di sekitar lokasi restoran yang menyebabkan mengurangi lalu lintas pelanggan. Lalu dia menjual restorannya, membayar kewajiban-kewajiban dan hanya tersisa tabungan $105 sebulan dari jaminan sosial. Dia tetap tidak berputus asa dalam mengejar cita-cita untuk mewaralabakan konsep ayamnya secara nasional. Lalu dia berkeliling Amerika Serikat mencari restoran yang cocok. Dia membuka restoran baru dan kantor pusat perusahaan. Pada tahun 1959 dia mengunjungi restoran yang menawarkan untuk memasak ayamnya dan jika pemilik menyukainya maka dia menegosiasikan hak waralaba.
Pada tahun 1965 pada usia 75 tahun dia baru saja meraih kesuksesan setelah bertahun-tahun mengalami penolakan, kegagalan, dan nasib sial. Pendekatan waralaba Kolonel Sanders menjadi sangat sukses. KFC adalah salah satu restoran cepat saji pertama yang berkembang secara global. Membuka gerai di Kanada, Inggris, Meksiko, dan Jamaika. Dia melakukan perjalanan lebih dari 400.000 kilometer setahun mengunjungi restoran KFC dan menyenangkan pelanggan di seluruh dunia. Wajah Kolonel Sanders menjadi simbol dari KFC sampai saat ini. Pada usia 90 Kolonel Sanders meninggal. Saat itu ada sekitar 6.000 gerai KFC di 48 negara. Pada tahun 2018 terdapat 22.621 restoran KFC di seluruh dunia. Jika kamu kecewa oleh penolakan atau berkecil hati karena kegagalan, ingat kisah Kolonel Sanders, seorang yang putus sekolah kelas 6 SD, dipecat dari banyak pekerjaan, gagal berkarir sebagai advokat, mundur oleh krisis ekonomi, terkena musibah kebakaran dan Perang Dunia Kedua. Namun dia menjadi juru masak paling terkenal di dunia setelah mencapai usia tua. Dari kisahnya kita dapat belajar bahwa terlepas dari ribuan penolakan, kegagalan dan ketidakberuntungan, bagaimana dedikasi disertai kerja keras dapat menciptakan kesuksesan tanpa memandang usia.